Pernah nggak sih kalian ingin menghitung nilai rapot untuk persiapan SNBP? Atau kalian ini sebagai panitia dalam sebuah lomba lari ingin menghitung jarak tempuh dan waktunya, rata-ratanya? Atau kalian ingin mengetahui dalam data berat badan yang paling banyak itu yang mana ya? Nah, di video ini kita akan membahas itu, mulai dari mean, median, rata-rata gabungan, dan modus. Nama saya adalah Muhammad Faiz Maulana Dalimonte. Nama saya Shin Martin Siregar. Nama saya Mario Dewanto. Aku Laurencia Dean dari Dan kami dari kelas 10-12 kelompok 2, ukuran pemusatan data tunggal. Jadi, tujuan pembelajaran kelompok kami yaitu ada 3. Apa saja? Yang pertama, memahami data tunggal dan contohnya, memahami cara menghitung mean, min, rata-rata tunggal, median, modus pada data tunggal, dan juga mengaplikasikan perhitungan data tunggal dalam konteks kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Di sini aku mau jelasin tentang peta konsepnya, yaitu pemusatan tunggal. Yang pertama ada mean, dan itu ada rumusnya. Yang kedua itu ada kata-kata gabungan, dan yang ketiga ada median, dan yang terakhir itu ada modus. Nah, teman-teman udah tahu belum definisi dari ukuran pemusatan data tunggal? Jadi, ukuran pemusatan data tunggal adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Jadi, data yang akan dibahas adalah data tunggal, yaitu data yang merujuk pada data individu atau tunggal yang tidak dikelompokkan. Jadi, untuk menentukan data tunggal, kamu dapat melihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Di dalam ukuran pemusatan terdapat min, atau rata-rata dari sekumpulan data. Yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan, dan juga ada modus, atau nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Selanjutnya ada ciri-ciri data tunggal. Nah, jadi ciri-ciri dari data tunggal ini yang pertama ditampilkan satu persatu secara tunggal. Selanjutnya ada merujuk pada data individu atau tunggal yang tidak dikelompokkan. Berikut adalah rumus min. Jadi rumus dari min adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N. Dengan keterangan X bar adalah rata-rata nilai, X sama dengan data ke, N sama dengan banyak data. Setelah mengetahui rumus, berikut adalah contoh soal dari min. Anda ingin menghitung rata-rata nilai raport matematika dari semester 1 sampai 4. Berikut urutan data setiap nilai ujian akhir semester matematika Anda. Hitunglah rata-rata dari nilai-nilai tersebut. Semester pertama nilai ujiannya 85, semester kedua nilainya 80, semester ketiga nilainya 89, dan semester 4 nilainya 93. Dengan penyelesaiannya N sama dengan 4. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya dibagi N. X bar sama dengan 85 ditambah 80 ditambah 89 ditambah 93 dibagi 4. X bar sama dengan 347 dibagi 4. X bar sama dengan 86,75. Jadi, nilai rata-rata matematika Anda dari semester 1 sampai 4 adalah 86,75. Selanjutnya, contoh soal min yang kedua. Hitunglah min dari data berikut: 60, 90, 120, 150, 180, 210, dan 240. Dengan penyelesaian N sama dengan 7. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya ditambah 90, ditambah 120, ditambah 150, ditambah 180, ditambah 210, dan ditambah 240 dibagi dengan 7. Hasil penjumlahan di atas ditotal dan dibagi dengan 7. X bar sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah 150. Adapun soal yang juga terkait dengan mean dengan situasi berikut. Sebuah sekolah memiliki 80 siswa kelas 8. Diketahui, rata-rata nilai matematika siswa-siswa tersebut adalah sebagai berikut.
Pada kelas 81, nilai rata-rata matematikanya adalah 87,2 dengan jumlah siswa 42. Dan pada kelas 82, nilai rata-rata matematikanya adalah 90,6 dengan jumlah siswa 38. Carilah rata-rata nilai matematika dari seluruh siswa kelas 8 dari sekolah tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk mencari rata-rata gabungan dari data tersebut. Nah, soal di sini disebut dengan soal rata-rata gabungan. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan yang mirip dengan mean juga, guys. Rata-rata gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dan dibagi N1 tambah N2. Dengan N adalah jumlah anggota kelompok pertama atau kedua, dan X bar adalah rata-rata. Jadi, diketahui bahwa anggota kelompok pertama adalah 42 dan anggota kelompok 2 adalah 38. Rata-rata pada kelompok pertama adalah 87,2 dan rata-rata pada kelompok 2 adalah 90,6. Lalu kita memasukkan rumusnya. N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. 42 dikali 87,2 ditambah 38 dikali 90,6 dibagi dengan 42 ditambah 38. Dan bila diselesaikan, maka hasilnya adalah 88,815. Jadi, rata-rata nilai matematika dari seluruh kelas 8 dari sekolah tersebut adalah 88,815. Gimana guys, gampang nggak? Kalau dibilang gampang, mari kita coba soal satu lagi. Berikut data gaji karyawan dalam sebuah perusahaan. Pada divisi A, jumlah karyawannya ada 15 orang. Dan rata-rata gaji mereka adalah 5 juta per bulan. Pada divisi B, jumlah karyawannya ada 25 dan rata-rata gaji mereka per bulan adalah 6 juta. Berapakah rata-rata gaji gabungan dari seluruh karyawan dari kedua divisi tersebut? Mari kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi, diketahui bahwa anggota kelompok pertama adalah 15 dan anggota kelompok 2 adalah 25. Rata-rata pada kelompok pertama adalah 5 juta dan rata-rata pada kelompok kedua adalah 6 juta. Kita masukkan rumus. N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Kita masukkan nomornya. 15 dikali 5 juta ditambah 25 dikali 6 juta dibagi 15 tambah 25. Dan bila diselesaikan, maka hasilnya adalah Rp5.625.000. Jadi, rata-rata gaji gabungan dari seluruh karyawan dari kedua divisi tersebut adalah Rp5.625.000 per bulan. Langsung saja pembahasan soal median yang pertama. Seorang guru mendata nilai ujian dari 7 siswa di kelasnya. Nilai mereka adalah 75, 60, 85, 90, 70, 80, dan 65. Berapa sih mediannya? Penyelesaiannya itu adalah kita akan mengurutkan data nilai tersebut menjadi 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Karena jumlah data mereka adalah ganjil, maka kita akan menggunakan rumus median ganjil. Nah, setelah kita datanya, mendapatkanlah N sama dengan 7. Nah, dan juga kita akan menggunakan rumus median ganjil yaitu ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Kita masukkan N tersebut menjadi 7, menjadi ME X 7 plus 1 dibagi 2 menjadi ME X 8 dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah ME X dibagi 4. X ini dilambangkan menjadi urutan. Nah, 4 ini adalah urutan keempat. Berarti jawabannya adalah urutan keempat dari data nilai yang sudah ada menjadi yaitu 75. Jadi median dari data tersebut adalah 75. Saja ke pembahasan median yang kedua. Carilah median dari tabel data berikut, yaitu nilai 35 memiliki frekuensi 5 dari urutan data ke 1 sampai ke 5. Nilai 36 memiliki frekuensi 2 dari urutan data ke 6 sampai ke 7. Nilai ke-37 memiliki frekuensi 3 dari urutan data ke 8 hingga ke 10. Nilai 38 memiliki frekuensi 2 dari urutan data ke 11 hingga 12. Nilai 39 memiliki frekuensi 4 dari urutan data ke 13 sampai 16.
kita langsung saja ke penyelesaiannya. Kita akan menambahkan frekuensinya. Nah, frekuensinya ini akan berfungsi ditaruh di N. N sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan N sama dengan 16, yaitu berarti data genap. Jadi di sini kita akan memakai median dari genap. ME sama dengan X per N dibagi 2 ditambah X dalam kurung N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X per 16 dibagi 2 ditambah X dalam kurung 16 dibagi 2 ditambah 1. Nah, menghasilkan X8 ditambah X9 dibagi 2. Menghasilkan ME sama dengan 37 ditambah 37 dibagi 2. ME sama dengan 74 dibagi 2. Nah, yang menghasilkan ME 37. Maka median dari tabel data tersebut adalah 37. Langsung saja kita ke pembahasan soal modus yang pertama. Yang pertama itu adalah berikut data waktu tempuh perjalanan sekolah seorang siswa dalam sebulan. Memiliki frekuensi antara 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dan memiliki waktu tempuh selama 30, 20, 25, 50, dan 10 menit. Berapa sih waktu yang paling sering ditempuh oleh siswa tersebut? Kita langsung saja ke penyelesaian. Menurut data dari diagram batang tersebut, siswa tersebut menempuh waktu 30 menit terjadi pada 4 kali, 20 menit terjadi pada 7 kali, 25 menit terjadi pada 5 kali, 50 menit terjadi 2 kali, dan 10 menit terjadi pada 12 kali. Jadi waktu yang paling sering ditempuh oleh siswa tersebut ada 10 menit, yaitu dengan terjadinya sebanyak 12 kali. Langsung saja pembahasan soal modus yang kedua. Berikut data jumlah pengunjung per hari di sebuah taman wisata selama sebulan. Jumlah pengunjungnya terdiri dari antara range 350, 300, 250, 200, hingga 150. Frekuensinya itu terdiri dari 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Berapakah jumlah pengunjung yang paling sering datang ke taman wisata tersebut? Penyelesaiannya adalah menurut data dari diagram tersebut, frekuensi kunjungan per hari adalah sebagai berikut. 150 orang terjadi pada 20 kali, 200 orang terjadi pada 30 kali, 250 orang terjadi pada 50 kali, 300 orang terjadi pada 10 kali, dan 350 orang terjadi pada 5 kali. Jadi, jumlah pengunjung yang paling sering datang ke taman wisata tersebut adalah 250 orang yang terjadi pada 50 kali. Berikutnya adalah soal HOTS. Soal yang pertama yaitu perhatikan data 100, 200, 50, 100, 300, 200, 400, dan 100, dan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Di sini jawabannya adalah E, 2 dan 4. Mengapa demikian? Diketahui jumlah data adalah 8, berarti N sama dengan 8. Pernyataan kedua benar, karena angka 100 muncul paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali. Pernyataan keempat dapat dibuktikan benar dengan menggunakan rumus Mean, yang hasilnya adalah 150, sesuai pernyataan. Untuk soal HOTS yang kedua, pengunjung di toko kuenya Sion selama 7 hari digambarkan pada diagram berikut. Setelah melakukan promosi online, jumlah pengunjung naik 20% setiap harinya di minggu berikutnya. Carilah A. Rata-rata pengunjung pada minggu pertama, B. Rata-rata pengunjung pada minggu kedua, dan C. Perbandingan hasilnya dan berikan kesimpulan apakah promosi tersebut efektif atau tidak berdasarkan data. Jadi data yang didapatkan adalah 100, 125, 150, 125, 140, 150, dan 160 sesuai data ya. Untuk menjawab pertanyaan A, rata-rata pengunjung pada minggu pertama kita gunakan rumus min. X bar sama dengan 100 tambah 125 tambah 150 tambah 125 tambah 140 tambah 150 ditambah 160 dibagi 7. Yang hasilnya adalah 135,71 setelah dibulatkan. Nah, karena naik 20%,
pada minggu berikutnya, maka setiap angka akan dikali 1,2, yaitu 20%. Yang hasilnya akan dapat dilihat pada slide. Dan untuk menjawab pertanyaan B, rata-rata pengunjung pada minggu kedua. Gunakan rumus yang sama, yaitu rumus min, yang hasilnya adalah 162,86. Dan akhirnya, untuk menjawab pertanyaan C, perbandingan hasilnya dan berikan kesimpulan apakah promosi tersebut efektif atau tidak berdasarkan data. Jadi, pada rata-rata minggu pertama, ada 135 pengunjung. Dan pada rata-rata minggu kedua, ada 162,86 pengunjung rata-rata per hari. Jadi, terjadi kenaikan sebesar 27,15 pengunjung rata-rata per hari. Jadi, promosi online tersebut terbukti efektif berdasarkan peningkatan rata-rata jumlah pengunjung. Di sini aku bakal bacain tentang latihan soalnya. Yang pertama, dalam sebuah lomba lari, rata-rata waktu tempuh pelari dari kelompok A dan kelompok B tercatat sebagai berikut. Di situ ada tabelnya dan lalu berapakah rata-rata gabungan waktu tempuh dari seluruh pelari dua kelompok. A 10 menit, B 13 menit, C 11 menit, D 11,3 menit, dan E 10,3 menit. Lalu yang kedua, latihan soalnya, di acara donor darah, beberapa pendonor mencatat berat badan mereka. Di situ ada tabel grafiknya, dan lalu soalnya, nilai median dari data tersebut adalah A 60 kg, B 55 kg, C 58 kg, D 65 kg, dan E 50 kg. Latihan soal ketiganya, dalam sebuah lomba lari terdapat 95 peserta lari. Berikut pace pelari tersebut sebagai berikut. Di situ ada tabelnya juga. Dan soalnya pace yang paling banyak ditempuh peserta lari adalah A4, B5, C6, D7, dan E8. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.